Labworks mulai dari sebagai associate yang per project atau per misalnya sayembara. Emang kita mulainya dari sayembara sih. Gue bekerja sama dengan Labworks itu mulainya dari sayembara. Waktu itu tuh mulai dari ASEAN. Dari situ di Labworks sampai sekarang ini emang kebanyakan kita emang megang project bareng, entah itu project kebanyakan rumah tinggal, resort, kemudian ada office juga, dan salah satunya juga sayembara. Karena menurut kita sayembara itu juga penting buat tetap idealis sih. Jadi itu tempat kita buat benar-benar coba ide yang agak gila itu seperti apa gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Mungkin bisa kita langsung screen share aja kali ya, Mas Primali. Boleh. Biar langsung diambil alih aja. Oke, saya berikan waktunya langsung untuk Mas Primali presentasi. Oke, kalau misalnya udah terlalu lama kasih tahu ya. Oke, siap. Nanti Siap. kita kontrol dikit. Oke, malam teman-teman. Ini gue coba sharing tentang kompetisi yang kita coba. Labworks itu udah mulai aktif di kompetisi sebenarnya udah dari 2011. Jadi sebelum gue masuk juga sebenarnya udah aktif. Nah ini kira-kira awards apa aja yang udah kita dapatkan, sama kita juga pernah dipanggil sebagai speaker. Di sini emang kebanyakan orang ngelihat kita emang aktifnya di sayembara. Memang kita di project-project asli emang kita lagi bentuk formulanya itu seperti apa gitu. Dan beberapa sebenarnya udah terbangun project-projectnya. Cuma memang kita tetap kurasi gitu untuk dikeluarkan ke publik. Kemudian ini direktur-direktur yang board of director di Labworks. Di sebelah kiri itu ada Chandra sebagai direktur utama, Azari partner saya itu sebagai arsitek prinsipal, berikut dengan saya juga arsitek prinsipal, dan Denny Hamri sebagai operational director. Nah, langsung aja kita masuk ke tentang bersayembara. Ini kira-kira apa ya? Bisa dianggap tips and trick, tapi bisa juga dianggap ini ya boleh diikuti, boleh enggak. Jadi intinya ini pointers yang gue masukin supaya kira-kira tuh kebayang di Labworks itu kurang lebih kayak gimana kalau misalnya bersayembara. Karena kan sayembara itu kan tempat kita coba masukkan kreativitas yang agak bisa dianggap gila, atau maksudnya yang biasa kita dapat seringkali mendapat halangan kalau misalnya itu project real. Tapi kalau misalnya di sini kita udah bisa main mikir kayak Zaha Hadidnya Indonesia, kayak Norman Foster, mau gaya-gaya apapun bisa dicoba. Tapi pointersnya kalau misalnya di kita ada filternya. Kurang lebih itu filter pertama tuh refine the brief. Jadi kalau misalnya kita ngebaca KAK, itu seringkali kita ngelihat banyak mistake. Maksudnya mungkin ada kesalahan yang kok ini ada sesuatu yang nggak make sense gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin memang kita nggak harus, kita udah apresiasi panitia yang udah bikin brief ini, tapi emang perlu nalarnya arsitek. Justru jadi tugasnya kita buat sebenarnya ada yang bisa dimasukkan lebih nggak sih di brief ini. Bahkan dulu Adi Purnomo pernah kayak ngasih antitesisnya brief gitu, itu sampai sekarang masih terbayang bahwa pernah terjadi seperti itu karena emang dia pengen ngasih tahu suatu ide gitu. Nah di sini setiap melihat brief biasanya kami itu jadi lebih ngebaca lagi ya, apakah brief ini udah lengkap atau enggak. Bahkan misalnya program ruangnya bisa ditambahkan. Misalnya ada analisa tertentu yang belum ada di brief, ada peraturan-peraturan yang belum ada. Intinya kita coba masukkan idealisme kita, jadi brief itu justru jadi lebih lengkap dengan adanya kita masukkan sesuatu, itu jadi nilai plus juga. Terus nomor 2 itu konteks pertama tuh apa yang dilihat.
ya udah pasti itu site, local values, program, dan tipologi. Biasanya kita berangkat dari 3 hal ini. Jadi biasanya tuh kalau misalnya kita ikut sayembara awal-awal tuh ada orang yang misalnya kita minta junior arsitek untuk research tentang site-nya, research tentang local values-nya. Misalnya, let's say waktu itu kita sayembara yang di yang West Java Art Center, itu kita benar-benar research tentang local values-nya di sana. Beda hal dengan misalnya Museum HAM Munir di Jawa Timur udah pasti beda sama Jawa Barat. Apalagi kalau misalnya udah pindah provinsi di Kalimantan atau Sulawesi, itu beda-beda sama sekali. Walaupun masih tetap Indonesia. Kemudian berikutnya itu 3-dimensional program. Itu maksudnya sebenarnya bikin program ruang, tapi ditaruhnya di 3-dimensional. Jadi bukan CAD, tapi SketchUp. Ya mungkin dari CAD, habis itu masuk ke SketchUp. Fungsinya tuh apa? Itu lebih ke kita jadi tahu kira-kira besar bangunan yang kita desain itu seperti apa. Dengan kayak gitu, misalnya kita udah naruh batu di dalam sebuah site, terus batunya kita carving. Kurang lebih kayak gitu. Nanti ada contoh-contohnya sih. Nomor 4 itu research-nya itu tetap diolah. Jadi setelah misalnya kita udah riset pertama itu di site local value sama tipologi, tapi di riset ulang. Jadi kenapa riset itu penting? Jadi karena emang saking makin banyak tahu, makin banyak insight tentang sebuah isu itu bisa penting dalam sayembara ini misalnya. Jadi riset itu justru harus diulang, bahkan sampai kadang-kadang kalau di ujung pengumpulan kadang-kadang ada satu riset baru yang bisa menguatkan si desainnya. Nah itu biasanya timnya yang marah-marah sih ke saya. Jadi kalau udah kayak gitu kan berubah sedikit desainnya, padahal udah mau pengumpulan. Nah itu nomor 5, non-linear design approach. Ini yang tadi barusan gue omongin sih. Jadi open for interpretasi kalau misalnya emang cukup perfeksionis ya. Emang kebetulan gue perfeksionis. Terus nomor 6, misalnya kita udah bikin desain yang udah eksplorasi banget gitu. Tapi kadang-kadang perlu mundur dulu, ngelihat apakah ini make sense atau enggak. Sesimpel kayak misalnya ngomongin soal hierarki, zoning, sirkulasi. Misalnya dulu pernah ikutan sayembara Sinar Maslen. Nah itu udah explore banget tuh bentuknya. Kotak-kotak modular yang lama-lama makin melayang. Tapi ada kesan juri memberikan kesan bahwa ini hierarkinya nggak jelas. Sebenarnya area masuk utamanya tuh yang mana. Jadi itu jadi terlupakan kadang-kadang saking udah nyoba explore-nya, kadang-kadang kita melupakan hal yang paling penting, yaitu ya bangunan harus make sense. Orang harus merasa misalnya diarahkan menuju kemana, sirkulasinya jelas, semuanya jelas. Terus yang terakhir, subtle identity. Ini gue mungkin namanya emang soul-nya bangunan yang kita desain tuh apa. Mungkin emang nggak harus langsung dikasih tahu. Konsep gue adalah batik, yang dikasih lihat adalah batik aja. Gitu. Itu lagi-lagi ini referensi pribadi ya. Jadi kalau misalnya mau ngomongin soal batik, kadang-kadang harus ditransform dikit atau di reinterpretasi supaya batiknya itu tuh rasanya tuh cukup subtle. Dengan gitu juga nilai arsitekturnya jadi di situ. Mungkin langsung aja ke contoh-contohnya. Ini desain sayembara dari 2011 sampai sekarang 2020. Jadi yang ini yang pertama 2011 ini IMERI. Di sini saya belum masuk. Kemudian ada WJACC, Sinar Maslen, BWUII. Terus yang 3 di bawah ini semuanya ada di Italia. Kebetulan kita juga coba international competition. Penyelenggaranya sama, yang architect competition. Yang sebelah kiri ini Green Academy, Nokia Children Library, yang ini BIR
Beer Hall. Kemudian sebelah sini ada Silaban, ada Undip, ada Dubai. Ini masjid di Dubai. Di sini ada Munir, Museum HAM. Dan yang terakhir ini Bandara di Cepu. Kemudian ini kita ngomong soal beberapa proyek yang saya anggap cukup penting untuk di-share di awal-awal. Jadi yang pertama itu WJACC, karena dia itu secara desain dia ngebentuk brand identity aja sih. Kemudian berikutnya Pinocchio Children Library, saya mau share tentang pengalaman sayembara di luar negeri, dan ini yang saya ambil. Museum Munir ini contoh sayembara yang nggak masuk nominasi, tapi menurut saya ini bisa dijadikan tempat buat diskusi, karena ini saya sendiri punya jadi desainnya itu pantas buat dikupas lah kurang lebih. Kemudian yang terakhir Bandara Cepu, ini yang paling terakhir dan mungkin sebentar lagi mau dibangun. Mungkin dari awal, yang ini West Java Art Cultural Center, ini 2017, dengan judul Persembahan Bumi. Nah, ini yang salah satu dari 3 riset pertama itu. Jadi, udah pasti kita ngelihat konteks site-nya itu apa, ada di pinggir jalan yang besar, dia ada di, kalau nggak salah, Jalan Pahlawan, dan di ujungnya itu ketemu sama Tugu Pahlawan, dan di baliknya ada Makam Pahlawan di Bandung. Jadi dengan itu kita udah melihat bahwa ini konteksnya agak urban memang di area urban Bandung. Dan kita coba masukkan site yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dengan begini kita tahu sebenarnya kita harus merespon apa dari site ini. Apakah mengambil aksis, misalnya ada area yang menurut kita nggak boleh tinggi atau nggak boleh rendah, justru bikin sebuah perimeter wall, itu tergantung dari kita ngelihat dari site ini. Dan ini yang tadi saya bilang soal programming yang 3-dimensional ya. Jadi selalu dibikin 3-dimensional ini karena supaya tahu luasan bangunannya itu secara 3 dimensi kayak gimana. How big is the building? Bisa dilihat kalau yang ini, yang sebelah kiri itu auditorium utama, dan yang 3 ini auditorium yang sekunder lah, bisa dibilang yang kedua, yang dengan kapasitas lebih kecil. Sedangkan yang hijau ini lebih ke galeri, ada 2 galeri. Sebelah kanan ini semuanya penunjang. Dan kalau kita masukkan semua program ruang itu ke dalam site, kurang lebih seperti ini. Jadi udah ada bayangan sebenarnya bangunannya itu sebesar apa. Walaupun bentuknya nggak harus seperti ini ya. Karena ini kan masih tahap-tahap awal. Kemudian kita masuk ke riset yang kedua, yaitu local values-nya. Local values-nya ini waktu itu kita nemuin bahwa apa ya, identitas yang agak Jawa Barat, tapi secara bentuk bisa dikembangkan gitu. Nah, kita sempat kepikiran tumpeng. Tumpeng itu kan bentuknya bukan silindris, kerucut. Dan kerucut ini kan belum ada, sebenarnya udah ada, tapi belum ada bangunan performance hall yang bentuknya kerucut. Emang sebenarnya bermasalah kerucut ini, cuma kita lebih pengen ngasih tahu kita mau rebrand di bentuk tumpeng ini gitu. Nanti ada penjelasannya lagi. Ini kegiatan Serentaun. Serentaun itu emang ada di Jawa Barat, dan ini intinya sebuah offering, sebuah persembahan bahwa sudah berhasil dalam panen tahun ini, dan di ujungnya ada tumpeng untuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian nanti ada makan-makan. Jadi ada selebrasi, setelah offering ada selebrasi. Nah, setelah kita cek lagi si tumpeng ini, ternyata dia sangat punya makna yang cukup dalam. Jadi dia itu berdasarkan dari
sebuah gunung. Dan tumpeng ini mengajarkan tentang dia adalah kitab ajaran masyarakat Nusantara dalam bentuk makanan yang padat makna. Dan kita breakdown lagi, jadi dia kan punya sebuah wadah. Wadahnya itu batu tanah yang melambangkan kemakmuran. Sedangkan yang biasanya ada lauk pauk, itu digambarkan sebagai sebuah sawah atau hutan yang berarti kesuburan. Sedangkan gunung di tengah itu berarti gunung atau kemuliaan. Nah, kita coba masukkan identity tumpeng ini ke dalam slide. Awalnya emang ada proses desain yang seperti ini. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung jadi kayak desain yang sudah kita propose di akhir. Jadi kita coba taruh tumpengnya satu aja di tengah, jadi senternya, sedangkan ada perimeter wall. Oh ya, ini itu ada lokasi WJACC di depan. Sedangkan di dalam brief, di belakang itu harus ada area buat komersial yang kedepannya akan dikembangkan. Nah, kita ngelihatnya ini udah sebagai latar belakang aja, jadi ditutup dengan kotak. Kayak Pompidou Center di Paris, kan itu kan benar-benar kotak, tapi berpotensi menjadi latar belakang sebuah karya di depannya gitu. Jadi bentuknya itu kotak yang menjadi latar belakang. Nah, setelah itu kita coba-coba lagi. Sebenarnya tumpeng ini kan bermasalah untuk masukkan program ruangnya. Mungkin di sebelah kiri ini kelihatan kalau sampai dia kotak-kotaknya keluar gitu. Atau jangan-jangan dibikin benar-benar gunung. Atau jangan-jangan nggak harus kerucut persis, bisa dibikin kayak gini. Dan selanjutnya. Tapi kita coba bikin yang satu kerucut persis di tengah dan dibikin bukaan yang besar. Kita coba dulu yang ini. Ternyata nggak make sense. Lagi-lagi tadi bangunannya nggak make sense. Kita coba bikin, oh ya tadi ada program ruang yang auditorium utama dan 3 auditorium sekunder. Jadi kita coba masukkan tumpengnya ada 4, yang satu lebih gede dari yang lain. Coba kita masukkan ke site, kira-kira enaknya gimana. Ini masih percobaan awal. Gimana kalau kita bikin ada sesuatu yang naik. Jadi ada podium, di atas podiumnya baru ditaruh si kerucut tadi. Terus kita juga masih nyoba-nyoba nih, gimana kalau kita balik. Nah, dengan kayak gini skalanya sepertinya lebih kerasa monumental sekaligus lebih welcoming, karena dengan kita ngambil aksis tadi, aksis yang dari jalan utama, ini kan jalannya ke arah sana, muter balik. Setelah itu kayak kita ngambil aksis diagonal ke belakang side. Dengan begitu harapannya area depan ini benar-benar jadi area offering, lebih mensimbolisasikan si tumpengnya, kemudian area belakang itu lebih ke selebrasi. Kurang lebih ini yang kita kembangkan. Nah, ini kan masih tahap, kayak kita anggap tahap konseptual banget, masih kasar. Sekarang gimana caranya bangunan itu jadi make sense. Nah, si tumpengnya tadi yang bermasalah, memang kita ngelihat referensi project yang mirip, itu selalu ada flying system ini yang kotak di atas ini. Itu makanya bangunan bentuk kerucut itu nggak efisien buat bentuk untuk tipologi auditorium atau yang perlu sound systemnya bagus. Tapi anyway kita coba masukkan, toh kita udah dapat bentuk yang baik juga, gimana kalau kita coba perjuangkan saja. Nah ini kita komentar juri emang sebenarnya lebih ke mungkin masih bisa dipertahankan bentuk tumpengnya, tapi mungkin ada kotak di belakangnya nggak apa-apa. Nah dari yang konseptual tadi, di sini kita coba lebih make sense the building. Jadi grid-gridnya lebih dirapihin, skalanya juga dimodifikasi, tumpengnya udah ditentuin misalnya berapa diameternya, diameter yang besar, berapa tingginya, berapa, jadi semuanya dirapihin. Kemudian program ruangnya juga mulai kita bagi, yang sebelah kanan ini untuk auditorium utama, emang kita masukkan area komersial juga di sini, jadi udah mulai make sense, udah ada zoning yang jelas. Kurang lebih kalau misalnya kita runutkan ke belakang, kan dari site-nya ini, saya lupa ini berapa panjang lebarnya, tapi kita mundurkan dari sini GSB, sesuai GSB 15 meter,
Garis sempadan sampingnya kita tentukan 10 meter dan belakang 9 meter. Lahan dinaikkan 1,2 untuk menyediakan semi basement. Kemudian kita bagi gridnya ini per 8 meter supaya lebih efisien. Dan kita bagi secara diagonal. Langsung bikin sumbu diagonal sesuai aksis tadi. Dan kita naikkan yang udah terpotong diagonal itu jadi sebuah podium kiri kanannya. Dan yang paling ujung sini paling tingginya 22 meter. Baru kita masukkan tumpengnya di sebelah kanan yang gede, yang sebelah kiri yang kecil, dan kita lebih buka lagi yang ini kayak seakan menyobek si podiumnya supaya lebih dapat area welcoming yang besar. Dengan kayak gitu dia kontekstual dengan konteks site yang urban. Dan kita masukkan sunken court di tengahnya supaya ada kesan untuk penekanan bahwa pengunjung berada di center dari site. Kita juga masukkan kayak semacam balutan di tumpengnya untuk mempertegas bahwa ini seakan-akan bisa dianggap sebagai tumpeng. Lagi-lagi identitasnya harus lebih subtle, jadi nggak kerasa bahwa nggak terlalu kelihatan bahwa itu tumpeng. Nah, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini. Bisa kelihatan bahwa yang sebelah kiri itu bisa dinaikkan. Kalau yang sebelah kanan memang terlalu curam, mungkin ditempatkan fotovoltaik aja di sebelah kanan. Kurang lebih secara zonasi yang lebih besar, yang bagian depan ini dia, let's say namanya sebuah offering dengan adanya tumpeng. Sedangkan setelah dia melewati kegiatan yang dianggap serent tahun tadi, dia merasakan selebrasi di belakang. Jadi kita anggapnya ini ada tempat yang plazanya besar banget. Setelah itu baru ada komersial. Inilah tempat selebrasinya. Kurang lebih ini aksesibilitasnya, yang hitam itu buat kendaraan, yang merah itu buat pejalan kaki. Jadi dari awal sudah dipisahkan. Kurang lebih ini dari depan setelah banyak penyesuaian, dan ini rendernya. Dan kurang lebih denahnya pun bisa kelihatan bahwa buletannya itu makin lama makin kecil. Dan secara potongan juga ini udah dikritik sih pada tahap DED. Jadi emang ada konsultan sound yang masuk bersama kami, dan itu akhirnya kerucutnya nggak terasa di bagian auditorium. Sejauh ini proses WJACC udah melewati DED. DED sudah final. Waktu itu yang kita dianggap sebagai narasumber, diundang berkali-kali buat ngasih masukan tentang material, tentang program ruang yang dirubah. Dan saat ini yang berbeda adalah adanya flying system di atas auditorium utama. Sehingga kalau misalnya kita balik lagi ke sini, di belakang kerucut yang utama itu ada kotak. Jadi kalau kata orang itu ada kayak ada tahunya di atas tumpeng, tahu yang gede. Jadi ya tapi itu diperlukan. Sedangkan kemiringannya pun berubah. Yang tadinya ini 45, saya lupa. Tapi sekarang lebih curam. Podiumnya dan juga auditorium yang kerucut ini. Dia lebih curam lagi. Karena kebutuhan kursi dan flying system tadi. Nah, kita coba masuk ke yang ini sayembara yang di luar negeri, dari yang arsitek news, yang arsitek competition. Dia kasus-kasusnya emang selalu beda-beda dan menarik. Dan kali ini yang kita ikutin Pinocchio Children Library, letaknya di Colodi, Italia. Dan kenapa lokasinya di sini? Karena ini tempat lahirnya orang yang nulis naskah Pinocchio. Kurang lebih site-nya seperti ini. Kebetulan dia udah ada bangunan existing-nya, dan bangunan existing-nya sebenarnya cukup menarik buat diolah. Dan dia bersebelahan dengan bangunan-bangunan yang ada di lereng.
Jadi seakan-akan emang seperti benar-benar kayak settingnya cerita Pinocchio. Kan kalau kita ingat di film Pinocchio atau cerita Pinocchio tuh ada lereng-lereng di mana Pinocchio bermain. Nah, itu benar-benar mirip banget. Nah, kurang lebih site-nya seperti ini. Yang area hijau itu lahannya, sedangkan yang area putih itu di luar lahan. Yang bagian ini itu existing bangunan, sedangkan ini sudah ada Pinocchio Park. Dia itu udah dalam bentuk hutan. Di dalam hutan itu ada beberapa wahana, bisa dibilang, kayak misalnya wahana playground, tempat bermain, ada juga museumnya. Nah, ini lokasinya persis di samping parknya. Dan awalnya kita ngelihat potensi bahwa ini kan udah seperti hutan yang sebelah kiri. Oh ya, lahannya dipotong oleh sebuah sungai yang cukup dalam, maksudnya berlereng. Nah, sebelah kiri sungai ini ada Park Pinocchio, dan kita ngelihat potensi bahwa hutan ini layak diteruskan ke dalam lahan. Sedangkan garis merah itu adalah potensi view ke arah Kolodi tadi, tempat yang kotak yang di pinggir tebing. Jadi ini potensi view-nya ada di depan jalan utama ini. Dan kita anggap ini jalan utama karena lebih besar yang sebelah kiri, sedangkan yang jalan sebelah kanan itu lebih kecil. Jadi lebih berpotensi yang sebelah kiri sebagai akses utama. Lagi-lagi kita coba eksperimen beberapa desain. Ini kita juga memanfaatkan mungkin ada anak magang yang ikut serta di sini. Kita coba workshop gimana sih caranya memperlakukan site ini. Dan dari sini kita juga diskusi mana yang sebaiknya kita lakukan. Dan sedangkan setelah ini kita coba mundur dulu, mungkin coba bikin yang lebih jelas zonasinya. Gimana kalau misalnya kita taruh bangunan yang besar, udah tersenter aja, nggak usah disebar, itu di samping bangunan existing-nya. Dan di situ kita coba bikin kayak, setelah ini kan baca-baca tentang buku Pinocchio, kok kayaknya strings and bar yang kayak megang boneka kayu yang dimainin di filmnya Pinocchio, itu kayaknya layak buat diinterpretasikan dalam sebuah desain arsitektur. Nah, itu yang merah crossing itu tuh kita mau mengusulkan bahwa ini sesuatu yang bisa jadi elemen arsitektur. Kurang lebih desain awalnya kayak gini. Jadi emang di tengah sini udah kayak, kok kayaknya kita nemu nih soul dari buildingnya, si strings and bar, dan dia bisa jadi rem antar, jadi sirkulasi antar lantai. Dan di sini pun kita coba balik lagi ke ceritanya Pinocchio. Apa sih sebenarnya yang cerita yang paling menekankan di situ? Dan di sini juga kita dapat insight bahwa strings and bar-nya itu emang sangat penting. Yang kedua itu tentang kejadian ditelan oleh paus. Dan akhirnya strings and bar ini kita transform lagi jadi sebuah sirkulasi yang lebih gede, yang lebih tinggi. Kalau tadi kan lebih lebar diameternya, sekarang lebih tinggi karena kita lebih pengen si strings and bar ini lebih bagus kalau vertikal. Sebelumnya kan dia cuma 2 lantai. Kalau kita kembali ke yang sini, dia cuma 2 lantai, kurang kerasa. Kalau misalnya kita tinggikan gimana? Nah, akhirnya dengan yang tadinya kita masukkan hutan ke dalam lahan, kemudian kita memberikan sebuah jembatan antara akses kiri dan akses sebelah kanan. Kita taruh kotak dulu di samping bangunan existing, kemudian kita potong karena tadi karena ada potensi view di belakang site, tentang view yang ke arah bangunan di tebing, dan kita lubangin si bangunan yang segitiga ini sekarang. Kurang lebih akhirnya seperti ini. Nah, si yang string sandbar-nya itu ada tepat di tengah bangunannya. Dan kita copy ke area plaza yang ada di depannya.
Kurang lebih denahnya seperti ini. Kalau misalnya yang kiri atas itu lantai basement, kelihatan bahwa ada ramp yang menuju level berikutnya. Ini kalau dilihat dari akses utamanya tadi, ini setelah masuk ke plaza bisa dilihat Kolodi kelihatan di sini, menandakan bahwa plaza ini emang tempat yang tepat buat menikmati bangunan Kolodi tadi. Kurang lebih ini area void di tengahnya, dan bisa kerasa, apalagi kalau misalnya materialnya benar-benar kayu, itu kerasa, personally emang kerasa itu soul-nya Pinocchio emang di situ gitu. Itu melambangkan emang ini Pinocchio, tapi nggak kerasa banget, nggak terlalu frontal. Dan ini area tempat bukunya. Skalanya floor to floor emang dibuat kecil karena emang ini untuk anak-anak. Kemudian yang berikutnya ini Human Rights Museum, Munir, kurang lebih tahun 2018 kalau nggak salah. Nah ini sayembara yang kita ikutin tapi nggak masuk nominasi. Saya cuma pengen sharing aja di sini, sebenarnya desainnya layak untuk jadi diskursus aja sih. Kita juga pengen tahu kalau misalnya ada komentar atau kritik. Lahannya di sini, dia itu lahannya berkontur, di belakang kayaknya beda 3-4 meter dari jalan utama. Dan dia ada akses visual ke 2 gunung. Ini ke arah belakang dan ada satu lagi yang ke arah depan. Nah, kita mau ngasih lihat bahwa kan ini tentang pergerakan HAM. HAM ini ada, kita ngerasanya perlu ada berbagai rasa menggelitik tentang HAM. Misalnya kita ngerasa diopres sama pemerintah, atau misalnya kita ngerasa ada harapan, kadang-kadang juga ada rasa sedih tentang isu-isu HAM ini. Jadi yang kita lakukan adalah ada representasi bumi di mana kita berada, dan sebenarnya HAM itu bisa diletakkan di langit sebagai sebuah harapan. Jadi setiap kita menginjak bumi, itu ada berbagai rasa, dari yang sedih sampai senang, tapi setiap melihat kita ke atas ada sebuah harapan. Jadi itu representasi dari masing-masing desain, adanya bumi dan langit. Nah, dari lahan yang udah diberikan, memang ini kita kebayangnya dengan ide awal, kita mau bikin parit, benar-benar parit yang motong side. Jadi makin ke belakang, paritnya makin dalam. Justru itu berpotensi untuk memberikan efek yang lebih mencekam, karena mungkin paritnya lebih dalam dan dindingnya jadi lebih tinggi. Yang pertama adalah kita bagi side-nya dengan aksis gunung tadi. Karena kita ngerasa ini bisa jadi awal dari pencapaiannya itu dengan melihat sebuah gunung. Dan ini bisa jadi akses sirkulasi utamanya, sehingga pas dia masuk, dia melihat gunung, pas dia keluar, dia juga melihat gunung. Setelah ada sirkulasi utamanya ini, kita bagi zonasi. Yang sebelah kiri itu zonasi publik, di mana ada amfiteater terbuka. Yang sebelah kanan itu area museum. Yang paling depan itu museum temporer, sedangkan yang lebih dalam ini kayak parit-parit, ini museum primer yang nggak diganti-ganti. Dan kita bikin ada bukaan-bukaan di atasnya, tapi ada juga yang kita timbun. Dengan kayak gitu, kalau misalnya kita ngeliat dari depan, itu kayak sebenarnya kontur yang dibelah-belah aja, kayak ada parit-parit yang tersembunyi. Baru kita tutup sama representasi langit tadi. Kurang lebih denahnya seperti ini. Dia diajaknya itu memang belok-belok. Setelah diterima plaza utama ini, dia masuk ke museum utamanya, dan dia akan ada cerita dari setiap corner. Kita sebenarnya meletakkan ada basement di sini. Basementnya itu lebih ke fungsi pendukung, kayak misalnya ada storage buat barang museum, ada juga museum sekunder, sama ada office.
Sedangkan atasnya seperti ini. Yang warna merah itu sirkulasi utama di dalam museum primernya. Sedangkan yang biru itu ada kolam, dan yang area publik ini yang berwarna abu-abu. Kurang lebih potongannya seperti ini. Jadi dia emang ada terpotong-potong. Ini tampak depannya, jadi emang seakan-akan ada kontur miring hijau, ada parit-parit tersembunyi, dan di atasnya ditaruh topi yang menjadi antitesisnya dari bumi yang berparit-parit tadi. Antitesisnya akan kelihatan setiap kita ngelewatin koridor ini. Jadi ini kan koridor utama public plazanya, dan setelah ini kita akan menemukan amphitheater. Dan di sini ada balok yang kita buat agak melayang, menunjukkan bahwa sebenarnya HAM itu nggak akan pernah selesai. Ini museum yang sekunder, dia dipendam di bawah. Dan ini masuk ke museum utamanya. Kurang lebih koridornya di dalamnya seperti ini. Jadi ada beda-beda ruangan, beda-beda kemiringan. Yang ini miringnya dua-duanya ke kiri, memberikan suasana tertentu, tapi setiap kita melihat ke atas, itu seakan-akan menjadi antitesis di mana ruang kita berada di bawah. Jadi pasti ada lekukan-lekukan ini emang untuk nunjukin bahwa kita pengen ada feeling of depressed, tapi kadang-kadang kita ngelihat ke atas lagi, tenang lagi. Dan di ujungnya kita bikin yang ini yang paling dalam ya, berarti dia udah paling tinggi, kurang lebih ada 4 meter. Jadi ini yang paling mencekam. Di ujungnya kita letakkan kata-kata pamungkasnya Munir misalnya, dan ini mungkin bisa dianggap ruang kematiannya Munir. Tapi setelah itu kita masukkan ke area yang lebih terbuka dengan memberikan kata-kata harapan yang datang dari Munir juga. Baru kita kembali lagi ke akses awal tadi dengan melihat gunung yang satu lagi. Terus ini yang terakhir, ini Naungan Jati. Ini tahun 2018 akhir, letaknya di Blora. Site-nya seperti ini. Memang belum ada, sebenarnya runway-nya sudah ada, tapi belum ada fasilitas apapun soal bandara. Letaknya kurang lebih di sawah-sawah, tapi kalau misalnya kita lihat ujung-ujung ini ada hutan-hutan juga, dan Blora itu dikenal sebagai area yang produksi hutan jatinya cukup tinggi. Nah, sebenarnya kalau di layaknya bandara, luas lahannya itu besar banget, 870.000, tapi bangunannya itu paling cuma 6.000 meter persegi, yang warna merah ini letaknya. Nah, kita juga ikut workshop dari IAI juga waktu itu. Memang untuk ngasih tahu sebenarnya buat ngedesain bandara itu standar-standarnya seperti apa sih. Sebenarnya banyak banget yang harus dipelajarin. Tapi ini juga triknya adalah kita harus tahu yang mana data yang akan dipakai. Jadi nggak semua data juga harus kita pakai. Bahkan mungkin kita juga bisa tahu dengan fast reading, langsung tahu bahwa ini data nggak kepake, ya udah nggak usah dibaca. Jadi lama-lama juga kalau data yang penting itu yang mana itu bakal tahu sendiri belakang kalau misalnya kita udah sering coba ngeriset di sayembara ya. Jadi salah satu yang penting itu yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu kapasitas terminal ideal. Itu menentukan luas terminal itu harusnya berapa supaya orang nggak berdesakan, supaya sirkulasinya itu orang juga cukup gitu, nggak ada area yang benar-benar ramai banget terus di tempat lain sepi banget. Itu ada hitungannya sebenarnya. Beberapa bandara di Indonesia sebenarnya masih kurang baik dalam hal itu. Di satu tempat terlalu padat, di satu tempat lain terlalu sepi. Nah, itu sebenarnya ada hitungannya. Sedangkan yang sebelah kanan ini mungkin kita tahu bahwa ya ini penting tapi nggak dalam tahap sayembara. Mungkin sekedar tahu aja juga cukup. Jadi dengan banyaknya data kita harus ngefilter juga mana yang penting mana yang enggak di awal-awal desain. Ini mungkin bisa dianggap penting, tapi sebaiknya kalau untuk sirkulasi, kalau di kami biasanya
selalu bikin hubungan ruang sendiri. Jadi nggak langsung ini di copy paste. Dengan gitu kita tahu sebenarnya tuh polanya itu seperti apa. Jangan-jangan bisa lebih simple daripada ini. Kita kan ngelihatnya di sini kadang-kadang terlalu rumit. Mungkin bisa dibikin lebih simple. Nah, balik lagi, uh, setelah kita bikin program ruangnya yang cukup simple, kita juga di sini juga cek referensi tentang bandara-bandara kecil di Indonesia. Karena bandara kecil itu emang beda banget sama bandara-bandara gede. Dia bisa dibuat lebih simple. Jadi yang warna merah ini untuk keberangkatan, warna kuning ini untuk kedatangan, dan fungsi lainnya ini pendukung. Jadi, let's say fungsi pendukungnya itu ditaruh di luar semua. Kita akan mendapatkan masa yang cukup simple. Jadi, kita punya 3 kotak di sini. Kotak pertama itu arrival, yang paling kiri. Yang tengah itu keberangkatan, yang sebelah kiri itu keberangkatan, check-in. Yang tengah itu keberangkatan untuk ruang tunggunya. Yang sebelah kanan itu kedatangan. Dan di masing-masing area ini ada transisinya, bisa jadi itu untuk security. Nah, kita coba riset juga yang tadi dibilang soal Blora itu apa sih yang paling menonjol secara local values. Emang sulit sih waktu itu. Kita nggak mendapatkan kayak di sana tuh tenunnya kayak gimana, pengrajinnya kayak gimana. Yang kita dapatkan mungkin yang paling kuat adalah dia itu penghasil, dia ada Exxon di sana, jadi kota industri banget. Terus model tanahnya itu tanah liat, dan hutannya itu kebanyakan hutan produksi, yaitu jati. Jadi ya udah kita ambil 3 ini aja. Yang paling kiri itu tentang hutan jati, tengah itu tanah merah atau tanah liat, sebelah kanan itu industri. Nah, kita coba, berarti ada sesuatu yang gimana kalau kita bikin forescape. Jadi seakan-akan di bawah area hutan. Ini initial desainnya sih. Jadi gimana kalau kita bikin kanopi-kanopi yang banyak, bisa di tengah itu dibikin sebuah penekanan bahwa itu welcoming, sama sebelah kirinya itu podiumnya. Dan kita coba-coba eksperimen lagi. Lagi-lagi banyak mau juga. Kita coba beberapa desain ini, ada juga yang kita twist, ada juga yang kita bikin kayak huruf T, ada juga yang bentuknya atapnya kayak dipiramidin. Tapi pada akhirnya kita bikin yang paling simple sih. Jadi yang tengah itu hutannya, yang sebelah kiri itu podium si tanah merahnya. Ya, kurang lebih kita bikin ada 2 proporsi. Yang satu itu proporsi podium, yang satu lagi proporsi seakan-akan menjadi towernya. Ini seakan-akan kita mengangkat tanah menjadi dinding, makanya materialnya nanti jadi bahasanya bata. Lalu kita letakkan beberapa kolom di tengah struktur yang menopang seakan-akan dia menjadi hutan, melambangkan jati tadi. Dan kesan industrinya itu sebenarnya ada pemilihan material, dia bisa jadi aksen dari jadi line-nya batu bata, dan dia menjadi struktur utama juga. Nah, kalau misalnya secara transformasinya, kurang lebih dari yang masa tadi, kita coba angkat si tanah merah tadi menjadi podium batu bata, kemudian kita letakkan area greeneries-nya di mana, melambangkan ini makin kelihatan lebih hijau bandaranya, supaya ada kesan di tengah hutan. Lalu kita taruh seakan-akan kita menanam jati di dalam bandara. Itu di area tengah. Baru kita letakkan atapnya. Dan kita buat ada skylight di sini, seakan-akan di balik itu kita bikin filtrasi dengan ceiling yang dibolong-bolongin, supaya mendapat kesan di bawah naungan hutan. Makanya kita namakan ini proyeknya Naungan Jati. Kurang lebih seperti ini. Dan kalau secara denah cukup simple, dia diterima oleh plaza di tengah setelah drop off.
kemudian dia belok kiri untuk check-in, dan kemudian dia masuk area transisi untuk masuk ke boarding. Sedangkan yang biru ini untuk area arrival. Emang area arrival-nya lebih kecil daripada area departure. Sirkulasinya cukup simpel juga, untuk yang merah ini untuk berangkatan, yang biru ini untuk kedatangan. Dan yang paling penting di sini adalah kan kolomnya, strukturnya emang itu yang paling beda, mungkin juga custom design. Dan ini kita coba bikin usulan awalnya supaya sesuai sama desain. Supaya nanti kalau misalnya terbangun juga sesuai sama desain. Nah, kurang lebih view dari mata burungnya seperti ini. Ini dari depan, dia kelihatan bahwa ada skala yang lebih manusiawi dan ada skala yang lebih gigantis. Ini area check-in, dan ini area ruang tunggunya sebelum boarding. Dan ada pattern yang kita bolong-bolongin di ceilingnya, itu supaya ada sinar matahari yang masuk sedikit-sedikit, seakan-akan itu kayak di bawah naungan pohon-pohon di hutan. Nah, kalau kita terbantu banget di sini. Jadi ceritanya itu setelah kita masuk sayembara juara 1, kita sempat dapat info bahwa kita dipanggil bareng sama IAI. Di sini saya melihat IAI juga cukup, terutama almarhum Ahmad Juhara di sini sangat membantu dengan mempertemukan pemenang sayembara, termasuk yang di Jawa Tengah juga, Karimun Jawa. Kita semua ada di sini untuk presentasi ke Bapak Menteri waktu itu. Karena ternyata setelah itu ada yang menang tender buat jadi DED-nya. Dan ternyata memang gambarnya agak berubah. Dan di sini terbantu banget oleh almarhum Juhara dan IAI. Jadi memang ini seharusnya saya rasa IAI itu bisa jadi mediator antara arsitek dan juga pengguna, yaitu klien. Dan setelah itu saya dapat kesempatan, alhamdulillah, untuk bisa presentasi ke Menteri langsung. Dengan itu ada pernyataan bahwa menurut Pak Menteri emang kita harus desainnya sesuai dengan gambar ini. Itu statementnya cukup powerful buat kita masuk ke tahap DED. Maka dari itu kita masuk ke tahap DED, justru kita yang ngerjain juga. Saya dan tim dari Alfasara sebenarnya di sini kita kolaborasi antara Labworks sama Alfasara juga waktu itu. Jadi di sini juga saya bersama Gigi itu memang coba bikin desain ini benar-benar semirip mungkin sama yang di initial design. Dan sejauh ini desainnya sudah masuk tahap DED akhir dan udah RAB sudah disetujuin, tinggal masuk ke kontraktor dan sedang dipilih. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih waktunya, Pak Uwi. Ya, terima kasih Mas Imal atas presentasinya. Bagus banget ini. Mungkin Kenapa? ya bagus banget presentasinya. Pasti kita banyak belajar dari yang udah pernah dibikin sama Mas Primaldi dan tim Labworks ya. Dan juga mungkin untuk yang terakhir di Bandara Cepu dengan tim Alfasara ya, Gigi Nalendra. Iya. Mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan kali ya. Boleh. Yang mau nanya mungkin bisa lewat chat dulu, atau mungkin kalau belum, saya dulu kali ya yang nanya. Buka. Pertanyaan simpel sih, kenapa ikutan sayembara gitu? Mungkin bisa dijawab. Kenapa ikutan sayembara? Salah satu pointersnya sih tadi. Jadi sayembara ini memang kita sendiri yang nentuin halangannya tuh apa. Halangan dalam desain ya. Jadi kalau misalnya kita berhadapan sama klien langsung atau real project, itu biasanya emang
walaupun kita nggak selalu dapat klien yang ideal lah. Kadang-kala juga ada klien yang agak sulit, misalnya ditekenin bahwa desain sebaiknya seperti ini. Tapi kalau misalnya di sayembara, Tor itu udah cukup ngasih restraint awalnya. Dengan gitu kita juga open for interpretasi apapun gitu, untuk kira-kira ide-ide awal yang bisa dimasukkan ke dalam sayembara. Justru itu melatih kreativitas. Sama itu bisa jadi tempat buat mengkritik juga, misalnya ada kritik buat pemerintah, bisa juga kritik buat siapa tentang tatanan masyarakat seperti apa. Jadi tempat bebasnya arsitek untuk berkreasi sih. Dan juga main proporsi sih emang suka sih. Jadi emang proporsi-proporsi besar kan itu, skala-skala monumental itu menarik. Mungkin karena itu juga dari dulu saya selalu terinspirasinya tuh misalnya sama Adi Purnomo, sama Renzo Piano, itu skala-skalanya juga kadang-kadang kan butuh yang agak besar untuk dinikmatin, dan itu jarang-jarang juga kalau misalnya di real project. Gitu kurang lebih. Oke, makasih. Ya, sangat ini ya, motivasi buat kita-kita semua ya kali ya, untuk bisa ikut sayembara juga. Dikit lagi deh, ada kepuasan tertentu nggak setelah ikut, apalagi menang gitu? Yang dirasain apa? Apa ya? Pertama kali ngerasain menang kan pas WJACC ya. Itu kebetulan pas dipanggil itu saya lagi di luar, nggak tahu lagi teleponan atau apa gitu. Terus pas masuk itu udah lu dipanggil, dikiranya itu juara berapa, kan itu kan udah nominasi juara, bisa sampai juara 5 gitu. Kan gitu. Ya udah panggil ke depan kok juara 1 gitu. Ya itu baru kerasa selama ini jerih payah buat eksplorasi ada apresiasinya gitu. Apresiasinya terasa langsung, bisa nggak cuma hadiahnya ya, tapi maksudnya akhirnya bisa merasa puas bahwa sesuatu yang kita udah begadang, udah ngedesain berkali-kali. Kan sebelumnya kan sebelum WJACC sering juga kita ikut sayembara tapi nggak masuk nominasi. Nah, itu pertama kali emang akhirnya terjawab gitu. Itu kerja kerasnya terjawab di situ. Sama satu lagi yang ngejawab yang tadi, sebenarnya sayembara juga bisa jadi bridging arsitek ini untuk mulai apa ya, bersuara gitu tentang idealismenya itu kayak gimana. Contoh misalnya Renzo Piano itu dulu kan dia masih muda banget pas menang sayembara George Pompidou Center, dan itu panggung yang baik buat arsitek buat naik ke atas itu untuk ngasih tahu bahwa idealisme dia itu seperti apa. Bahkan kalau nggak salah Daniel Libeskind itu butuh berapa tahun untuk dapat klien yang pas buat dia. Mungkin lewat sayembara Juita, tapi saya lupa. Intinya istrinya justru yang mengingatkan suatu saat dengan desain kamu yang seperti itu, kamu harus sabar, nanti juga ketemu gitu. Nah, mungkin sayembara itu salah satu aksesnya buat bisa menyuarakan idealismenya. Gitu sih, Wi. Oke. Mungkin ada yang mau nanya, bisa angkat tangan. Di reaction bisa kasih angkat tangan. Mungkin Mas Indra mau bertanya? Ada pertanyaan di chat nih, Wi? Ya, bentar kita coba yang ada videonya juga dulu. Kalau nggak ada, saya coba pilih beberapa pertanyaan yang dari chat. Ini dari Kohtio. Kohtio ini Pak Prastio Adi, benar? Kohtio. Iya, bukan ya? Sepertinya. Pertanyaan untuk Kak Primaldi. Tadi sempat share beberapa pointers ketika mengikuti sayembara. Bisa dirangkum menjadi satu kalimat.
Terus Aduh, bagaimana tips menajamkan riset biar ide besarnya itu terasa dalam? menjadi satu kalimat ya. Eh, Mungkin malah satu kata sih. Hmm. Passion aja. Intinya kalau misalnya udah punya passion buat berkreasi, itu udah energi yang cukup banget. Apalagi di dunia arsitektur, khususnya sayembara. Kalau udah ada passion itu never stop you. Nggak ada habis-habisnya energinya. Bahkan bisa begadang dan nggak kerasa kayak lagi kerja. Terus nomor 2, tips menajamkan riset. Najamin riset itu sebenarnya mulainya dari curiosity. Biasanya emang kita juga pilih-pilih sih sayembara yang layak kita ikutin, karena kalau misalnya kasusnya menarik, risetnya pun bakal jadi menarik. Dengan gitu, misalnya saya pun akan ngasih arahan ke junior arsitek supaya lebih lebih fun juga untuk ngerjainnya. Bahkan risetnya pun jadi diskusi yang menarik. Misalnya riset tentang Munir, itu jadi perdebatan soal hak asasi manusia misalnya. Tentang Sinar Maslen dulu bisa jadi riset tentang video game juga. Jadi beda-beda banget. Kurang lebih gitu. Intinya kalau udah kasusnya menarik, risetnya bisa menarik, jadi kita juga ngerisetnya juga bisa lebih dalam juga, apalagi kita punya curiosity yang tinggi terhadap kasus ini. Oke, ini ada Gitu. yang lapangan, satu orang mungkin kita persilahkan bertanya aja. Mas Gun Faisal. Saya Mas, saya satu dulu. Oh, Pak Indra dulu. Kan Pak Indra, silakan Pak Indra. Oke, saya. Boleh? Boleh. Monggo, Pak. Oke, Mas. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Selamat malam ya, Mas ya. Ya, Saya singkat aja nih, tanyanya nih. Kalau kita dalam ikut sayembara itu, kira-kira data yang kita ambil kedalamannya sejauh mana nih, Mas? Apakah cukup dengan data sekunder aja, atau memang perlu kita ambil secara detail ke lapangan? Contoh nih ya, seperti Mas tadi mendesain bandara ya. Apakah Mas sudah survei lapangannya, luasnya, kebutuhan pesawat yang ada di sananya, kebutuhan parkirnya, itu mungkin sudah mencukupi ya? Atau cukup kita mengeluarkan standar-standar, di sini ruang tunggu, di sini mungkin mau naik pesawatnya, di sini taruh pesawatnya, konsep secara umum ya? Atau udah mendetail ya? Gimana tuh Mas selama pengalaman ikut sayembara gitu? Apakah kita cukup untuk mengeluarkan perencana, cukup mengambil data-data dari yang ada dari literatur, atau memang kita hitung sehingga mendekati berbentuk desain yang hampir-hampir ke DED-nya, kalau memang besoknya mungkin dimanfaatkan oleh owner-nya untuk sebagai bahan ke DED-nya. Kasih gambaran Mas, makasih. Oke. Makasih Pak Indra pertanyaannya. Langsung jawab aja ya, Wi. Ya, langsung aja. Oke. Data-data sayembara itu tadi juga sempat di-mention juga soal seberapa penting sebuah data itu. Jadi nggak semuanya kita anggap penting, jujur. Jadi misalnya sebuah sayembara menunjukkan bahwa tanah ini kerasnya berapa meter, berapa ketebalan tanahnya, itu mungkin memberikan arsitek pandangan kalau ini bukan tanah keras, ini tanah empuk. Tapi sampai seberapa detailnya itu nggak perlu. Tapi dengan kayak gitu juga kita nggak akan ngegambarin pondasinya misalnya, atau kita ya cukup kadang-kadang itu nggak tergambarkan di hasil akhirnya. Tapi kalau misalnya itu udah di bawah sadar, itu cukup. Tapi kalau misalnya ya itu memang kita harus filter lagi di awal. Nggak semua data bandara itu kita riset, tapi yang penting menentukan luasnya program ruang, menentukan misalnya tinggi minimal itu berapa, tinggi ceiling misalnya, itu penting kan. Sama misalnya kalau kasus art center, akustiknya seperti apa,
Intinya semua yang akan ngebentuk desainnya itu secara konseptual itu penting. Tapi kalau misalnya udah masuk, ini sebenarnya harusnya dipikirin pas DED, itu anggap aja sekunder. Tapi pantas buat dipikirin. Cuma kalau misalnya kita mikirin semuanya di awal, kan itu kan nggak bakal explore di awal, justru udah takut-takut desain duluan gitu. Jadi bangunannya ya aman banget lah misalnya. Tapi kalau misalnya kita anggap ngefilter yang penting-penting dulu, kita lebih terarah desainnya. Kurang lebih sih kayak gitu kalau menurut pengalaman. Ya, satu lagi Mas. Ya. Ada nggak pengalaman dari hasil sayembara langsung dibangun, ada pengalaman? Ada pernah coba? Sebenarnya Labworks pernah yang Imeri UI itu karyanya Labworks, cuma saya belum masuk di situ. Itu udah terbangun di Salemba. Jadi di belakangnya bangunan UI kedokteran itu ada tower tinggi, itu desainnya Labworks. Cuma kalau yang sekarang ini yang lagi paling dekat mungkin memang Bandara Blora yang seharusnya katanya sih operasional harusnya tahun ini. Tapi kita belum tahu. Oke, itu setelah Mas lihat itu dari hasil program ruang desain atau anggaplah mungkin tata ruangnya ya, itu berapa persen perubahannya dengan DD yang dilaksanakan di lapangannya? Kalau yang UI, berdasarkan pengamatan partner saya, itu kurang lebih udah 80%, matching-nya udah sesuai. Kenapa 20%-nya hilang, itu biasanya karena kebutuhan ME, sama finishing yang kurang baik, misalnya. Oke. Terima kasih. Dan nampak gambaran 80% terpakai. Ya. Iya, 80% terpakai ya dari konsep awal kita, itu luar biasa tuh. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Pak Moderator. Dilanjut rekan-rekan lainnya. Indra, mungkin saya coba lanjut ke pertanyaan beberapa yang di chat. Sebenarnya tadi kayaknya udah terwakili juga dari pertanyaan Pak Indra, apakah dari desain awal itu memikirkan material sampai ke DED atau tidak, terus apakah ketika di DED itu ada pertanyaan dari Mbak Irma, gimana memikirkan material, apalagi kayak yang bentuk-bentuknya ekstrim seperti Museum Munir, apakah itu terpikirkan juga di awal. Terus juga ada Mbak Rini, apakah ada yang menang tapi ketika DED tidak dilibatkan. Terus ada juga yang sama kira-kira gitu, yang hubungannya ke DED gitu ya, dari desain yang menang terus ke DED. Lalu kira-kira itu dulu Mas. Itu sama mungkin ya seperti yang tadi dengan Pak Indra tanyakan. Terus ini ada satu lagi yang menurut saya bagus juga, ada dua dari Gina Revita. Menurut Pak Primaldi, motivasi apa untuk para mahasiswa arsitektur supaya semangat ikut sayembara walaupun pernah gagal? Mungkin bisa dibilang berapa total sayembara yang pernah diikut dan berapa yang pernah menang? Berapa ya? Sebenarnya sayembara udah mulai dari mahasiswa sih dulu. Pas mahasiswa udah menang 2 kali. Ada salah satunya internasional juga yang di Jerman. Itu juga kolaborasi antara arsitek Indonesia sama arsitek Jerman, mahasiswa ya maksudnya. Sebenarnya sih udah kecemplung di awal, emang suka sama sayembara. Dan inspirasi awalnya sebenarnya pas magang di Budi Pradono, karena saya dilibatinnya di sayembara terus, jarang banget real project, mungkin karena dianggap masih magang kali ya. Cuma itu jadi bahan bakarnya. Dari situ udah kayak sering begadang, sering kayak bikin program ruang, pendekatannya agak kayak pendekatan anggaplah luar negeri yang lebih benar-benar program ruang banget, Remkulhas gaya-gaya yang program ditaruh ke program lain, stacking, terus akhirnya jadi sebuah arsitektur yang baru gitu, selalu keluar dari formula yang udah ada.
selalu bikin avant-garde-nya. Itu udah kerasa dari Budi Pradono sih. Jadi dari situ udah ikut sayembara pas mahasiswa. Mungkin ada waktu kosongnya. Dan waktu kosongnya itu setelah setelah kerja dari Real Rich freelance, baru ikut sayembara lagi itu 2015 yang ASEAN, dan itu pun bersama Labworks. Jadi intinya sih kalau misalnya buat mahasiswa, apa ya, motivasinya itu Jangan pernah menyerah. Iya. Jadi nyoba-nyoba terus, nanti lama-lama juga jago sendiri sebenarnya. Kalau misalnya udah sering asalkan curious ya, apalagi passion ya. Karena kalau misalnya suka ngulik, itu lama-lama juga udah mulai tahu polanya itu kayak gimana. Punya formula, bahkan bisa lebih cepat ngerjainnya. Tadi terkait material, apakah di awal ketika itu mendesain dengan form tertentu gitu, bentuk-bentuk yang agak susah, mungkin seperti terlihat yang tadi di Museum HAM ya? Iya. Itu apakah materialnya terpikirkan langsung gitu di depan? Oh ini nanti kalau misalnya menang, mungkin kalau dibangun pakai ini. Nah itu kan kalau saya lihat tadi di Bandara Cepu terlihat ketika programming material untuk konseptual sayembaranya. Nah, apakah yang lain-lain kayak gitu juga atau itu tergantung sayembaranya atau tergantung tingkat eksplorasi bentuk? Misalnya kita ambil contoh yang paling sulitnya yang Munir ya. Jadi itu kan yang atapnya paling apa ya, nggak masuk akal. Jadi kita jujur belum nentuin material yang primernya tuh udah pasti ini gitu nggak? Belum. Tapi asalkan kita pernah lihat referensi yang bentuk-bentuk kayak gitu udah pernah terbangun, berarti aman. Jadi kalau misalnya kita belum pernah lihat yang mirip-mirip, ya itu mendingan nggak usah. Apalagi kan biasanya emang ikut sayembara supaya ini bisa terrealisasi. Jadi kita harus punya jawabannya juga kalau misalnya ditanya. Minimal kita udah tahu kalau ini bangunannya masih make sense kok secara keterbangunan. Itu udah cukup. Kalau soal material justru kita mungkin malah perlu banyak input setelah pasca sayembara ya. Misalnya udah mau dibangun, ya itu jadi input buat bikin ini jadi lebih bagus atau lebih menyesuaikan budget, itu bebas. Misalnya waktu itu pernah ada masukan dari Pak almarhum Ahmad Juhara, gimana kalau tiang-tiang kamu yang di Bandara Cepu itu pakai kayu, karena beliau juga ngomong ke saya dan tim dan beberapa yang ada di ruang rapat itu, kalau misalnya sebuah bangunan yang representatif dari Indonesia udah pakai kayu, itu menunjukkan kemajuan dari sebuah bangsa. Buktinya di Thailand atau di mana itu udah ada bandara terbuat dari kayu. Nah, kita juga harus bikin. Nah, di situ memang ada keinginan untuk bikin, apalagi namanya kan Naungan Jati. Keadaan nggak ngasih nggak pada kita lah untuk bikin desain yang terbuat dari kayu, karena resource-nya itu pasti mahal. Pertama, resource manusianya juga nggak cukup. Kita benar-benar butuh konsultan struktur ahli kayu. Berarti kan dengan kayak gitu juga udah banyak hambatan nih. Padahal awalnya udah kita nyoba nih, oke kita cari dulu deh. Tapi dengan jenjang waktu yang dikasih ke kita juga terbatas, dan akhirnya kita memutuskan itu udah pasti pakai steel. Steel aja itu kita awalnya agak was-was, tapi sekarang udah tahu bahwa ini mungkin terbangun dengan bentuk yang custom seperti itu. Oke, terus ini ada 2 pertanyaan terkait juri dari Mas Sastra Hermanto sama dari Mas Salam. Salah, maksud saya dari Firman R. Faza dan Salam. Ini ada pertanyaan, apakah perlu meriset tes juri? Lalu kalau ketika terpilih di nominasi 3 besar, dan presentasi pertanyaan apa yang sering muncul oleh juri, itu apa gitu? Sebenarnya riset tentang juri sih nggak terlalu ya. Maksudnya
dari dulu juga pengennya nggak pengen ngelihat juri. Mungkin itu ada otak egonya juga ya. Soalnya kalau misalnya gua ngedesain berdasarkan juri, berarti gua mau bikin sesuatu yang dia senang. Berarti itu taste-nya dia, berarti itu gaya desainnya dia. Sedangkan ego gua berkata, gue pengen punya warna baru. Saya pengen punya warna baru, saya pengen punya desain style yang baru, dan emang susah untuk menjadi original gitu. Itu butuh kayak explore, terus bahkan kayak harus makanya nggak kerasa kayak kerja. Gue pengen menemukan jati diri gue lewat karya gue, kurang lebih gitu. Jadi taste juri itu nggak terlalu kayak, misalnya gue tahu kalau jurinya itu siapa gitu, nggak terlalu diikutin. Tapi jadi pertimbangan kalau misalnya ada, let's say desainnya terlalu ekstrim, juri ini bakal say no kira-kira. Itu jadi pertimbangan untuk satu titik tertentu, misalnya tangganya terlalu curam, kita nggak jadi ada sesuatu yang agak di safe modification lah, kurang lebih gitu. Terus tadi yang komentar 3 pertanyaan juri ya. Ya. Beda-beda sih setiap sayembara, ada yang komentarnya lebih ke technical. Jadi biasanya emang juri itu kan terbaginya ke juri yang estetika, juri yang technical, juri yang sebagai owner, atau juri yang sebagai lebih ke entah filsafat atau budayawan. Jadi biasanya yang paling sulit itu justru malah yang budayawan kali ya. Justru yang dari arsitek itu biasanya malah ya kita bisa ngejawab karena bahasa kita sama. Tapi kalau misalnya bahasanya berbeda kan jadi kayak kita harus mungkin masuk ke bahasa awam lagi supaya bisa meyakinkan dia gitu. Oke, terus ini ada lagi pertanyaan. Ini lumayan banyak ini pertanyaan, Mas Imal. Masih banyak. Ya, kita baru jam 9:18. Oke lah. Masih pada antusias gitu ya. Ini dari Pandu Nazar. Ini bagus sih kalau kata saya pertanyaannya. Apakah di LabWorks ikut sayembara itu di planning gitu? Maksudnya mungkin apakah dalam setahun kita minimal ikut sekian sayembara atau dalam tiap bulan kita harus ikut sayembara gitu. Terus seberapa selektif gitu memilih kalau ada dari beberapa sayembara, ini kita ikut, ini kita nggak ikut. Nah itu gimana? Apa pertimbangannya? Kalau kita nggak nentuin maksimal atau minimalnya dalam 1 tahun sih, tapi kalau misalnya emang ada sayembara yang menarik dan kebetulan load kerjanya lagi bisa, ya kita coba. Dan kalau misalnya soal seleksinya itu, emang kita nggak bakal ngambil sayembara yang misalnya agak cenderung yang bukan di kekuatan kita. Misalnya sayembara ibu kota baru, itu kita nggak ikutin. Soalnya kita emang nggak ahli di sana. Atau sayembara yang lebih ke fokusnya ke interior design, itu kita juga nggak ikutin. Tapi kalau misalnya sayembara yang ya kita kurang lebih emang skalanya itu cukup besar buat dimainin program ruangnya, buat massingnya juga dibikin menarik dan isunya juga menarik, itu kita ambil. Bahkan kalau misalnya di Indonesia lagi nggak ada, kita nyari ke luar negeri kalau misalnya lagi ada load kerja yang cukup lah. Kayak misalnya yang beberapa yang di Italia itu kan juga kita ikut dari luar negeri. Oke. Terus ini ada dari Mas Bramasta, proporsi antara riset dan produksi. Itu membaginya gimana? Dan waktunya gitu. Riset itu panjang ya. Maksudnya gue selalu kalau ikut sayembara selalu nanya ke teman-teman yang masuk nominasi juga kan. Dan saya sendiri ngerasa kok kayaknya gue lama banget ya kalau ikut sayembara. Maksudnya untuk produksi maupun riset kalau di total tuh bisa lebih dari 1 bulan, sedangkan yang lain bisa kayak 2 minggu, 1 minggu. Mungkin kerasanya karena risetnya itu panjang dan nggak berhenti-berhenti. Oke, kita tentuin ini saatnya produksi gitu. Oke. Kalau produksi kan terus gitu ya, ketika nentuin produksi, risetnya jalan terus gitu kan? Iya. Jadi kadang-kadang produksi sama riset pun beririsan. Oke. Itu yang bikin heboh juga sih. Kadang-kadang gara-gara itu jadi begadang.
Jadi ya ngikutin junior arsitek juga kasihan gitu. Terus ini dari Arshela Kinan. Ternyata Labworks grafisnya keren-keren. Jadi apa kiat menampilkan grafis yang tepat di sayembara? Apakah mungkin memudahkan para juri mengerti pemahaman desain karena bahasa grafis, atau mungkin wow factor gitu, mungkin dengan tampilan satu rendering yang sangat wah gitu ketika, jadi dia bisa apa ya, sangat menangkap gitu, jadi eye catching banget buat juri, ini kelihatan nih, atau gimana gitu. Oke, yang pasti panel awal itu perlu eye catching. Jadi kalau bisa jangan banyak-banyak, ini soal paneling ya, jangan banyak-banyak kata di awal. Saya sama tim selalu bikin kayak ada satu judul utamanya, misalnya persembahan bumi. Terus ada misalnya 3-5 konsep turunan dari konsep utama. Itu baru konsep turunan. Konsep teknis sama sirkulasi ada di berikutnya. Nah, kalau misalnya soal grafis, yang pasti di halaman pertama harus yang eye catching. Berarti biasanya renderan atau aksonometri. Tapi biasanya kita selalu renderan karena itu kan yang paling representatif lah tentang muka bangunan atau soalnya itu tuh dari renderan juga seharusnya lebih kerasa. Kalau aksonometri kan itu lebih agak teknikal tentang letak-letak programnya di mana, sirkulasinya kayak gimana. Nah, kalau kita juga nyoba-nyoba sih, paneling kita di awal tuh jelek sebenarnya. Jadi misalnya di WJACC dulu, itu karena masih awal juga, ya masih nyoba-nyoba, grafisnya juga masih umum banget, masih warna-warni, masih agak norak. Tapi lama-lama kita kayak tahu sebenarnya kita ngewarnain ini buat nge-highlight apa. Jadi lama-lama tahu kalau rumput yang hijau dengan hijaunya segini, dengan sirkulasi yang biasanya kan kita warnain agak merah muda ya, itu masih komposisi yang bagus dan masih enak dilihat gitu, masih tahu kalau gue mau ngelihat sirkulasi, gue lihat yang warna merah muda. Gue ngelihat hijau berarti ini tanaman. Dan biasanya kan umum tuh, biru berarti air. Kurang lebih gitu, kecuali yang di denah ya. Denah kadang-kadang harus lebih informatif sih. Oke, terus ini masih banyak pertanyaan nih Mas Imal. Oke. Yang juga ini menarik sih, karena mungkin Mas Imal selain di nasional juga di internasional kan ya. Ada juga yang di Dubai ya, kalau di Emirates kalau nggak salah. Terus ini ada pertanyaan, esensi yang berbeda dari sayembara nasional dan internasional itu apa? Dari beberapa hal yang diikuti. Apakah di juri atau di apa gitu? Atau di keluaran? Ini pernah gue bahas sama partner gue, Azari. Jadi kalau di luar negeri emang kita sebenarnya masih belum tahu medannya itu kayak gimana. Karena setelah kita tahu yang menang, kok gini ya? Kayak mau coba making sense, tapi kira-kira apa ya? Kan kita juga kadang-kadang nggak tahu ya komentar jurinya tuh apa gitu. Kalau di sini kan mungkin masih bisa diakses. Cuma kalau di luar itu, misalnya Dubai sama Eropa aja udah beda banget. Di Eropa itu kebanyakan desain-desainnya itu tuh bulky. Bulky itu ya jadi ya gendut banget gitu. Kok secara proporsi gini ya? Tapi dia menjawab sesuatu mungkin ya. Mungkin ada area interior, atau maksudnya dia nggak harus melihat komposisi luar, tapi dalamnya itu works banget buat program itu atau sesuai sama brief. Padahal kalau yang kita ikutin itu juri-jurinya bagus banget. Ada yang dari Zaha Hadid, Richard Mayer, dari Norman Foster. Maksudnya bukan merekanya, tapi yang kerja di sana jadi juri. Iya. Tapi kadang-kadang emang masih belum kebayang sebenarnya di sana itu penilaiannya kayak gimana. Apakah mungkin kebayangnya idenya yang lebih penting, bukan soal komposisi aja. Jadi idea utama lu mau bikin sesuatu yang avant-garde sekalian gitu, sesuatu yang di luar gerakan pada umumnya. Biasanya itu sih kalau misalnya ngebedain juri Indonesia sama luar negeri.
Oke, ini ada juga yang mau nanya, Mas Gun Faisal, mungkin kita beri waktu Mas Gun Faisal. Terima kasih. Terima kasih, Mas Primaldi. Mungkin dari tadi yang saya lihat, beberapa presentasi karyanya tadi, ada beberapa yang menarik perhatian, yaitu adanya pembagian aksis pada site. Tadi ada 2 apa 3 ya. Itu pertimbangannya apa ya? Ada pembagian diagonal yang pada site plan tersebut. Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Gun. Kalau tadi kan kalau nggak salah ada 2 aksis ya di project yang WJACC, benar-benar diagonal. Itu pertimbangannya itu kita mau bikin sebuah sequence pengalaman ruang. Kan di depan kita maunya itu adalah area buat offering atau persembahan gitu, memberikan sebuah tumpeng ke Yang Maha Kuasa. Sedangkan menurut Serentaun itu setelah offering dia harus ada selebrasi. Jadi untuk ngelewatin offering itu kayaknya mungkin sekedar agak membosankan kalau itu dibikin frontal. Jadi kayak nggak merasakan pengalaman ruang yang ada di offering. Kalau misalnya itu dibikin lurus, mungkin bisa dibayangin WJACC yang saya bikin itu aksisnya di tengah, kiri kanannya itu ya jadinya bukit yang kurang 3 dimensional, jadi 2 dimensional. Kelihatannya itu jadi kurang menarik karena massingnya jadi kayak cuma formal banget, lebih ke takutnya jadi formal sih, jadinya jadi kayak bangunan pemerintah, sedangkan ini kan bangunan culture yang seharusnya merayakan seni gitu, bahkan bangunannya pun kita anggap itu forming art, jadi kita buat diagonalnya itu juga supaya nggak terlalu formal, dan untuk pengalaman ruang sebelum sampai ke area selebrasi di belakang, dia nggak langsung gitu, biasanya kan arsitek-arsitek sekarang tuh nggak pengen langsung kelihatan dari area entrance, nggak kelihatan langsung dinding belakang, tapi dibawa-bawa dulu supaya dia bisa bercerita sebelum sampai ke belakang. Jadi itu sih kayak ada sebuah narasi di depan. Oke, masih ada nih. Kayaknya dari chat masih ada yang belum saya baca, belum kebaca sama saya. Apa suka duka saat bekerja bersama tim? Dukanya kayaknya lebih ke mereka deh. Kayak ngikutin ego di menit-menit terakhir, bahkan bisa fasad diubah di belakangan. Sebenarnya di sini gue biasanya ikutan sayembara emang kerja sama tektokannya sama Azari partner. Dia itu gue minta dia buat lo yang jadi kayak tim teknis. Jadi make me stop kalau misalnya udah terlalu keluar jalur. Jadi kalau misalnya udah terlalu nakal, udah terlalu nggak make sense bangunannya. Karena kan emang harus, kadang-kadang kan harus seimbang ya. Yang ini terlalu mau meribetkan diri, yang satu lagi udah tahan dulu gitu. Jadi kita sih ngerasanya emang ada keseimbangan itu, khususnya sama partner ini. Dan kalau untuk junior arsitek, mereka emang harus lebih di-push supaya sama curiosity-nya sama kita gitu. Kan kita nggak bisa nge-push gitu aja. Benar-benar kita harus kasih tahu, sayembara tuh menariknya adalah ini menurut kami. Jadi lu kalau benar-benar mau jadi arsitek, lu perlu curiosity ini juga gitu. Karena ini bakal bagus buat lu ke depannya. Lu harus suka sama sayembara minimal, gampangnya lah. Kalau proyek-proyek kan udah apa-apa halangan budget gitu, jadi mereka nggak kurang berkreasi. Lo ini justru tempat lu buat berkreasi sebebasnya malah, tapi sebebasnya tapi responsible ya, kurang lebih gitu. Jadi ajang latihan. Di waktu produksi gimana biasanya? Waktu produksi ya itu lamanya berapa lama gitu kira-kira biasanya? Apakah
di push misalnya kita bisa lihat dari ini keluarannya ABC, ini bisa 3 hari ya. Sebenarnya idealnya sih 1 minggu, 2 minggu lebih baik. Tapi kalau 1 minggu itu masih ada waktu buat bagi-bagi tugas, buat paneling. Karena paneling juga cukup perlu dipikirkan ya. Tapi kalau misalnya paling cepatnya harusnya 3 sampai 4 hari sih, itu udah deadline banget. Kalau enggak kita juga kasihan, capek juga maksudnya. Kalau misalnya 3 hari berturut-turut begadang gitu. Ini ada satu pertanyaan sih, tapi mungkin jika berkenan aja ya, atau ini karena kita udah jam 9.30, udah 1,5 jam, ada pertanyaan dari Mas Rendra Kusuma, mungkin kalau ada yang bisa di-share tentang Gedung Bupati Sleman sama Monumen Silaban, katanya menurutnya desainnya cukup terlihat menarik. Atau Bupati Sleman, Monumen Silaban. Oh. di depan kan ada yang di map infografik yang menang-menang tuh mungkin kelihatan Gedung Bupati Sleman dan Monumen Silaban terlihat menarik. Nah, mungkin bisa di-share sedikit. Share sedikit ya, berarti share-nya itu pakai gambar atau enggak nih? Bebas, boleh. Silakan kalau pakai gambar. Mungkin ini aja kali ya konsepnya, terus konsepnya aja deh mungkin ya, bisa lebih cepat. Soalnya kita udah lumayan lama. Mungkin yang lain ini udah malam kan. Tapi iya, udah malam. Kalau ada boleh di-share atau mungkin ceritain konsepnya. Oke. Salah satu aja deh. Boleh. Kasih lihatnya lewat panel aja ya. Sebentar. Oke, share screen ya. Ya. Nah, oke. Kelihatan? Kelihatan. Ini Monumen Silaban. Tadi yang gue bilang soal ada satu judul utama, di sini Ascension. Jadi intinya dia diangkat. Silaban itu udah menjadi arsitek yang terhormat, maka itu dia diangkat. Makanya judulnya Ascension. Kulminasi ekspresi Silaban. Turunannya adalah karya titik 2 kemurnian, itu menunjukkan emang ekspresi Silaban kan yang benar-benar murni, ada kolom, ada balok, itu biasanya kelihatan. Itu tergambarkan di sini. Terus ada pribadi dan poros. Porosnya itu lagi-lagi tadi yang kita selalu bilang aksis. Aksis yang pertama itu, ini kan lokasinya di Sumatera Utara. Ada patung Silaban di tengahnya, itu menghadap Jakarta. Makanya itu ada semacam jembatan yang hampir melayang. Bukan jembatan, berarti kayak cantilever melayang gitu. Dia sebenarnya menghadap Jakarta. Karena itu tempat dia berkulminasi karyanya. Terus warisan kontekstual ini platform yang pelan-pelan dia membuka ke langit. Biasanya emang saya sadar kalau kita sering menggunakan kata langit dan bumi. Sering banget. Itu jadi kayak salah satu ciri khas sih. Jadi masing-masing orang juga punya ininya sendiri, si tagline yang biasa diulang-ulang dipakai. Itu nggak apa-apa. Terus sebelah kiri, ini menurut saya panelnya agak keramaian, tapi karena kebutuhan ini perlu ditekenin sampai sini. Sebelah kiri ini ada transformasi bentuk. Biasanya kan emang kita selalu ngasih lihat kenapa bentuknya kayak gini, karena ada dasarnya fungsi utama, lingkaran, kemudian diberi selubung, fasad, mahkota, dan poros. Sedangkan yang sebelah kanan itu exploded axonometrinya, dan kurang lebih side plan-nya seperti ini. Jadi benar-benar kayak apa ya? Apa yang di Roma? Apa? Kolosium. Bukan yang tempat gladiator bertarung. Kolosium bukan. Oh iya, sorry, Kolosium. Ya benar-benar kayak Kolosium, di tengahnya tapi nonton Silaban. Jadi dia ngikutin sirkulasi pelan-pelan ke atas sambil ngelihat ada tugu Silaban di tengah. Kurang lebih denahnya kayak gini. Setelah masuk dia dikelilingin oleh badan air, dan sirkulasinya ada sebelah kiri kanan.
area lantai 2 ini kebanyakan lobi, cendramata, musola, area pendukung lah. Sedangkan museum silabannya itu ada di paling atas. Dengan akhirnya itu ada dia seakan-akan mendekat ke Silaban dan menjauh menuju Poros Jakarta. Dan ini potongannya. Kurang lebih ini render eksteriornya. Dan kemarin kan diminta soal konsep tubuhnya ya kalau nggak salah. Nah ini dengan assumption tadi mengangkat Silaban, kita nggak taruh Silaban persis di ground floor, tapi di lantai paling atas, yaitu di museum. Itu supaya kerasa si konsep mengangkat Silabannya, ascension tadi. Kurang lebih gitu sih, Wi. Oke. Cukup kali ya? Cukup. Ini ada satu lagi dari Mas Silvanus. Kayaknya ini yang pamungkas sih pertanyaannya. Menurut Mas Primaldi, apakah masyarakat awam itu sadar atau mengerti dengan pentingnya sayembara di dunia arsitektur di Indonesia? Lalu kalau memang iya, apa ada pengaruhnya dalam keberlangsungan kantor studio? Jadi misalnya karena sering menang sayembara, jadi banyak dapat klien. Itu gimana? Tergantung sayembaranya. Jadi kita nggak nutup kemungkinan kalau sayembara ini itu salah satu jalan menuju sukses juga, walaupun emang agak istilahnya treasure hunting sih. Intinya kalau misalnya kita udah kerja keras untuk dapat suatu formula desain sebuah, pasti ada feedbacknya lah. Feedbacknya itu nggak harus langsung dapat klien juga, bisa juga hanya sekedar omongan antar ini, jadi antar teman, jadi pasti ada ngaruhnya lah. Nggak langsung ngasih klien rumah tinggal gitu, enggak. Cuma kalau misalnya dalam jarak yang lebih jauh lagi, ya bisa aja ada project yang mirip dengan project yang kita pernah kerjakan di sayembara. Minimal skalanya mungkin misalnya sama. Karena apalagi kalau misalnya sayembaranya terbangun. Jadi udah ada portfolio yang udah terbangun, itu bisa ngasih project yang mirip juga. Tapi kalau misalnya kita mengharapkan klien rumah tinggal dari project sayembara, biasanya emang bukan dilihat sebelah mata ya, tapi kayak, wah, tapi gue nggak butuhnya yang kayak gitu. Itu juga soal branding juga ya. Kita juga masih ngerjain rumah tinggal juga. Makanya kalau dilihat di IG-nya Labworks itu masih ada campuran antara bangunan-bangunan yang besar ala sayembara, ada juga yang rumah tinggal. Karena kita juga masih melihat rumah tinggal ini menarik untuk dieksplorasi juga. Oke. Jadi gitu sih. Ya. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan. Oh, ada satu lagi nih, mungkin terakhir ya. Habis ini mungkin kita bisa tutup sesinya. Tim pengerjaan sayembara dalam Labworks itu berapa orang? Dari yang konsepin sampai yang bikin 3D siapa, yang bikin presentasi atau panelnya siapa, itu jadi berapa orang? Biasanya paling dikit 4, paling banyak 6. Oke. Kurang lebih. Oke, udah cukup. Oke. Terima kasih Mas Primaldi Perdana atas sharing tentang sayembaranya. Cukup banyak, ini tadi keluar masuk, kita sempat di angka 96 partisipan, sekarang udah mulai berkurang jadi 79, mungkin karena udah malam juga, karena presentasinya kan mungkin tadi di 40 menit, 45 menitan ya. Terus, ya sukses selalu Mas Imal. Ya, thank you banget Mas Pak Morian. Tadi ada pertanyaan sedikit, kalau boleh di-share materi presentasinya katanya ke yang pendaftar. Itu mungkin diserahkan ke narasumber nanti apa boleh di-share atau tidak, atau ada yang perlu dikurangi atau tidak. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung di Sharing with Architect di IAI Riau malam ini. Mungkin sampai di sini dulu. Kita ketemu di Sharing with Architect minggu depan selanjutnya bersama Mas Tengku Fahmi Ferdiansah, perwakilan dari Hepta Design. Oke, terima kasih semuanya. Ya, thank you Pak Morian, Pak Bun. Thank you semua.